Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya tadi? Baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya akan mengakses terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Haikal, Ahmad Junaidi, Bintang Adi Saputro, Cinta Ainul Fanisya, Elina Haniful Aini, Kaila Reva Inayatul Zahra, Lutfi Kevin Amito, Setyo Adi Nugroho, Talita Bisa Fatul Hikmah, Zahra Hasina Antifah. Baik, hadir semua ya. Oke, di sini nanti kita akan memahami atau kita akan belajar materi tentang memahami Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini kita akan memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana cara kita memahami nilai-nilai Pancasila tersebut? Tentunya pengenalan tentang nilai-nilai Pancasila dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah ada sejak kita lahir, ya. Sejak kita lahir kita sudah diwajibkan untuk menaati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, definisi dan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan hidup berbangsa. Ya. Dari ke-5 sila ini nanti akan dirisak satu persatu, ya. Yang mana sila pertama yang berbunyinya seperti apa? Senang? Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang, ya, memiliki simbol bintang dengan memiliki 5 sudut, ya, yang berada di tengah perisai burung Garuda dipakai sebagai simbol sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dari sila pertama ini ada yang ditanyakan. Agama yang termaktub di dalam sila pertama itu ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama apa saja? Islam, terus Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Nah, sila pertama ini menganut nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, maknanya adalah berkaitan dengan kekuatan yang mulia, suci, agung, dan sakral. Dan sila pertama yang dulunya adalah, dan sekarang saya tanya, siapa pencetus Pancasila tersebut? Insinyur Soekarno, ya. Pada tanggal berapa kita? 1 Juli 1945 sebagai hasil pemikiran para pendiri bangsa. Nah, selanjutnya tujuan materi ini adalah untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, mempunyai fondasi. Fondasi kita itu apa? Yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila mengandung makna apa, ya?
yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya keimanan ya, dan toleransi antar umat beragama. Jadi Islam sama Kristen harus saling toleransi, jangan menghujat satu sama lain ya. Pancasila mengajarkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan menjadi pilar utama dan membangun bangsa yang adil dan beradab. Jadi ketika nanti kalian sudah terjun ke masyarakat, maka kalian akan menemui yang namanya bagaimana cara mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang berbunyi seperti apa, Cak? Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kita sebagai manusia, kita adalah manusia sosial, tidak bisa hidup sendiri ya, masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya adalah implementasi sila ini mendapatkan dilihat dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antar warga dan negara. Banyak komunitas ya, banyak komunitas. Nah, disitulah nilai solidaritas terbentuk. Nah, selanjutnya pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah berbunyi sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mana mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Di Indonesia ini banyak sekali keberagaman, dari suku, ras, budaya ya. Di Indonesia ini banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita hitung berapa jumlah suku di Indonesia, berapa ras di Indonesia ini, apa saja ada suku Jawa, Madura, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Makanya kita beruntung menjadi warga negara Indonesia. Persatuan adalah kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa ini bisa kita lihat daripada orang-orang yang mensupport atau individual yang merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan. Pembangunan apa itu? Pembangunan bangsa. Nah, siapa yang berkontribusi itu daripada pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai generasi muda harus bisa mencontoh daripada pahlawan-pahlawan yang sudah hidup dahulu. Sekarang sila keempat, pendidikan di Indonesia ini sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pelayanan publik ini adalah pelayanan di sentral pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, yaitu adalah Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi dasar negara dan sumber hukum ya, menjadi sumber hukum. Hukum di Indonesia ini dilatar belakangi dari Pancasila yang ada 5 sila, kemudian diperinci lagi ke dalam undang-undang ya. Jadi sebelum adanya undang-undang maka diciptakan itu adalah Pancasila. Kemudian dari 5 sila itu nanti akan termaktub di dalam undang-undang ya. Nah, selanjutnya adalah dengan mengamalkan Pancasila, warga negara berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur ya. Yang adil dan makmur.
Bagaimana cara mencikapi masyarakat yang adil, pemimpin yang adil? Nah, kalian sebagai generasi muda ini harus nantinya bisa membuktikan bahwasanya ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, selanjutnya makmur. Bagaimana menciptakan Indonesia ini makmur? Yaitu dengan cara memanfaatkan generasi-generasi muda untuk berprestasi di negaranya sendiri. Nah, yang selanjutnya implementasi Pancasila dan kehidupan berbangsa. Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika. Semua etika ini termaktub di dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Perbuatan manusia sudah termaktub di dalam Pancasila. Kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut, ya. Minimal dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun nanti kita tidak bisa mengimplementasikan ini dalam negara, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, anak-anak, mungkin itu